Sobat, saat ini saya berkunjung di kantor Sekretariat Pemuda Batak Bersatu dalam rangka belajar tentang teknik-teknik pengorganisasian. Karena menurut saya, Ormas Pemuda Batak Bersatu ini sangat luar biasa berkembang pesatnya. Dan itu semuanya menurut saya karena kuasa Tuhan kepada Pemuda Batak Bersatu. Mari ikutin saya terus. Selamat sore. Selamat sore. Lagi ngapain rekan Juang? Lagi mendata keanggotaan data tiket. Oh, di sini ada piket ya rekan Juang ya? Ada Pak. Tiap hari berapa orang piket di sini rekan Juang? Di sini tiket 2 orang terdiri dari Provos 1 dan Satgas 1. Oh, seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semuanya. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan studi tentang landasan hukum organisasi dan muatan teknik pengorganisasian untuk dapat kalian saling memahaminya. Sobat, untuk syahnya berdirinya suatu organisasi agar dapat dijalankan secara bersama oleh masyarakat dengan berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Dengan atas dasar itulah disebut setiap organisasi adalah perkumpulan sejumlah orang dengan tujuan yang sama. Begitu juga dengan kebebasan organisasi. Organisasi di negara kita dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945, yakni menjamin kemerdekaan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara individu ataupun kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia, yang mana semuanya adalah sebagai perwujudan hak asasi manusia. Sobat, landasan hukum organisasi di negara kita ini terdapat di dalamnya yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28J ayat 2 menerangkan tentang penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam masyarakat yang demokratis. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi. Di dalam undang-undang ini mengatur tentang azas, ciri dan sifat, tujuan, fungsi dan ruang lingkup, pendirian dan pendaftaran, hak dan kewajiban, organisasi, kedudukan dan kepengurusan, keanggotaan, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, dan lain seterusnya. Maka oleh karena sudah ditegaskan demikian, tiap organisasi kemasyarakatan atau disebut ormas harus membuat, yakni akta pendirian yang disyahkan oleh notaris, yang berisi muatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, serta program kerja suatu organisasi. Selanjutnya, membuat dan mengajukan surat keterangan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM
Sekarang, oleh karena saya sudah membahas mengenai landasan hukumnya, maka saya akan kembali membahas secara singkat topik yang kedua, yaitu mengenai teknik pengorganisasiannya. Nah, ini sangat bermanfaat sobat, buat kalian yang ingin bergabung terhadap berkegiatan organisasi, dan juga buat kalian yang sudah terdaftar di dalam suatu organisasi namun kurang aktif menjalankannya oleh karena faktor-faktor lainnya, seperti kurang memahami tujuan organisasi. Untuk itu sobat, jangan lupa tonton video ini sampai habis agar kalian dapat lebih jauh memahaminya, yang mana bisa membuat atau menjadi magnet ketertarikan buat kalian yang mengikutinya. Sobat, pernah tidak mendengarkan peribahasa yang mengatakan diam itu adalah emas? Namun, menurut saya dan kalian pasti mengatakan tidak selamanya sikap diam itu merupakan sikap terbaik yang harus dilakukan oleh orang. Contoh nyatanya, bila kalian memperhatikan dunia kerja zaman sekarang, kan sudah hampir rata-rata ditonjolkan adalah bagi yang seseorang yang mampu berkomunikasi dengan baik dan sikap aktif. Bisa dikatakan bahwa berbicara itu adalah emas bagi seorang pegawai. Saya ulangi kembali, bahwa berbicara itu adalah emas bagi seorang pegawai. Oke lah sobat, saya lanjutkan apa itu organisasi untuk tujuan mengetahui teknik pengorganisasian yang akan dilakukan nanti sebagaimana yang saya terangkan sebelumnya. Secara etimologis, kata organisasi berasal dari bahasa Yunani organo, yang dapat diterjemahkan sebagai alat atau instrumen. Jadi, bila kita rumus, organisasi itu adalah sistem yang dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Berarti, kata kuncinya yang perlu kalian ingat dan pahami adalah bahwa organisasi itu dirancang untuk mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Dan ada yang mengatakan juga, suatu organisasi adalah kelompok sosial yang terdiri dari beberapa orang, tugas dan administrasi yang berinteraksi dalam rangka struktur sistematis untuk memenuhi tujuannya. Nah, saya mengajak kalian untuk dapat memperhatikan seperti suatu organisasi di lingkungan kita masing-masing, di organisasi kemahasiswaan dan atau di organisasi kemasyarakatan. Kan di situ banyak terlihat orang yang memainkan sebagai peran kunci dalam kepemimpinan, perencanaan, kontrol peran sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan teknologi. Jadi sobat, bahwa sekelompok orang dalam suatu organisasi pasti memiliki peran masing-masing. Nah, oleh karena kalian sudah tahu apa itu organisasi dan apa tujuannya, sekarang saya beranjak mengajak kalian juga untuk menyimak lebih lanjut mengenai teori pengorganisasiannya, karena teknik ini sangat diperlukan untuk tiap orang dapat mengetahui secara mendalam mengenai pembagian tugas, mengenai pengetahuan hukum, dan lain sebagainya.
Sederhananya sobat, pada hakikatnya manusia itu tidak pernah lepas dari kehidupan organisasi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena memang sudah kalian lihat dan rasakan secara faktanya, dan secara tidak langsung kalian sadar atau tidak sadar, kalian telah menggunakannya teori organisasi tersebut. Di setiap kehidupan kita sehari-hari, contoh mulai dari lingkungan yang paling kecil, seperti kehidupan berkeluarga sampai dengan bernegara, kan di dalamnya pasti adanya orang, adanya kerjasama, adanya tujuan bersama, adanya peralatan, adanya lingkungan dan sumber daya alamnya. Itu semuanya bagian teknik pengorganisasian sepengetahuan saya. Yang kalian gunakan merupakan bagian suatu strategi yang ditempuh oleh suatu organisasi yang memanfaatkan berbagai komponen di dalamnya. Semuanya untuk maksud menghadapi segala situasi yang mengganggu keefektifan organisasi. Sobat, salah satu pelajaran penting yang didapat dengan berorganisasi adalah seperti cara bekerja sama dengan banyak orang yang memiliki pandangan berbeda-beda. Menghadapi banyak orang seperti saudara, teman, tetangga, dan teman lingkungan kantor. Keefektifan yang saya maksud di sini adalah merupakan kunci di mana setiap individu atau orang harus menggunakan teknik pengorganisasian. Seperti strukturnya harus jelas, tujuannya harus jelas, prosedur dan pengoperasiannya, pembagian tugasnya, dan lain sebagainya, semuanya itu harus jelas. Intinya harus jelas ditata dan diatur secara bersama untuk difokuskan pada tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran organisasi. Nah, di dalam organisasi ada teknik pengorganisasian untuk dapat mempertahankan dan mengembangkan efektifan organisasi. Seperti apa? Nah, pertama, lakukan teknik pendekatan tujuan. Teknik ini memberatkan pada pendekatan tujuan yang dapat direalisasikan. Karena pentingnya suatu tujuan sebagai kriteria penilaian efektifan organisasi untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada. Yang kedua, lakukan pendekatan sistem. Pendekatan ini dimulai pada bagian yang mana menjadi penyebab keefektifan. Yang kemudian setelah itu menganalisis masalahnya hingga menjadi tidak menghalangi perkembangan tujuan bersama. Ketiga, lakukan pendekatan lingkungan. Pendekatan ini menekankan agar orang-orang di dalamnya dapat beradaptasi dengan lingkungan dan pemerintahan tentunya. Untuk gunanya tidak terhambatnya keefektifan organisasi. Akhir kata dari saya, kehidupan berorganisasi tidaklah selalu mulus menjalankannya, akan tetapi terkadang menghadapi berbagai ancaman, hambatan, dan gangguan. Maka oleh karenanya, mari kita membuat
organisasi itu dapat membangun untuk maksud meningkatkan kesejahteraan anggota di dalamnya dan tidak luput agar selalu berserah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Salam sehat dan salam mari semangat kedepankan hukum. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Hormat saya Iswandi Sianipa. Untuk itu sobat, jangan lupa minum kopi Sidikalang. Kopi Sidikalang sangat nikmat, membuat inspirasi terhadap kalian semuanya. Silakan coba. Ah.